wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 2 dan 3. Pembelajaran 2 bisa kalian buka buku halaman 8. Indikator yang akan kita capai pada hari ini yaitu 1. Siswa menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan benar. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Coba sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pada teks bacaan perbedaan yang menguatkan di halaman 9. Sekarang simak bacaannya. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang, mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali, mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk meminta warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah, itulah tadi contoh hidup rukun yang ada di kampung Cempaka. Walaupun warganya itu berasal dari suku yang berbeda, berasal dari daerah yang berbeda, tetapi mereka saling bekerja sama dan hidup rukun. Ternyata perbedaan
itu tidak menghalangi persatuan. Karena dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Apa sih manfaatnya hidup rukun? Yaitu diantaranya kita bisa saling tolong-menolong. Kita bisa memperluas pergaulan. Kita bisa menjalin komunikasi yang baik. Bisa hidup tenang. Lingkungan menjadi aman. Menghargai perbedaan. Kemudian kita bisa saling mendukung satu sama lain. Peduli terhadap lingkungan, dan masih banyak lagi manfaat hidup rukun lainnya. Jadi sangat penting sekali kita hidup di masyarakat itu untuk selalu hidup rukun. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Contohnya, tari lego-lego, yaitu tari adat yang berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk mengetahui bagaimana tari lego-lego itu, sekarang saksikan video berikut ini. Bupati Joboy pikulhane hatanga mitamat melang padia hane hatangare riwai melang halol ilaro anak baik awai rotea tabung hai rene me atare kanga sama pulai kuliala ma
maina maina ni Tari Logo-Logo ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Bacaannya bisa kalian baca di halaman 11 dan 12. Nah, seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Nah, itu yang disebut dengan pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi pada sebuah ruang gerak. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama ada pola lantai vertikal atau lurus. Penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh dari pola lantai lurus itu terdapat di tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Nanti untuk contoh yang lain bisa kalian cari sendiri. Yang kedua, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya, tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, tari Sinanggartulo dari Sumatera Utara, tari Persembahan dari Kepulauan Riau, tari Remo dari Jawa Timur, dan lain-lain. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Contohnya, tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, tari Randai dari Sumatera Barat, tari Pendet dari Bali, dan lain-lain. Nah, setelah kalian tadi belajar tentang manfaat hidup rukun, manfaat persatuan dan kesatuan, serta pola lantai, kita akan lanjutkan pada pembelajaran 3. Bisa kalian buka buku halaman 17. Di halaman 17 itu ada Udin yang sedang berjalan-jalan. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Tentunya kalian sudah pernah melihat gambar berikut. Kira-kira ciri khusus apa ya yang dimiliki gambar berikut? Ini adalah gambar bambu.
Gambar bambu itu punya ciri khusus yang tidak dimiliki tumbuhan yang lain. Pohon bambu itu mempunyai bulu halus yang tajam. Bulu tersebut melekat kuat pada batang dan dapat menyebabkan gatal. Nah, ini dilakukan pohon bambu untuk beradaptasi mempertahankan hidupnya. Tadi kita sudah mendengar kata adaptasi. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Tumbuhan berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Hidrofit, ciri-cirinya, yang pertama, tumbuhan ini sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, dan daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit, yang pertama ada teratai, yang kedua eceng gondok, dan yang ketiga kangkung air. Selanjutnya, higrofit, ciri-cirinya, tumbuhan ini hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daun muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya tumbuhan pakis. Selanjutnya, xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah kering. Memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Dan akarnya panjang. Contoh tumbuhan xerofit itu ada lidah buaya, kaktus, dan lidah mertua, atau biasa disebut sansevieria. Nah, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu di halaman 22. Itu ada sebuah bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di pembelajaran 1, kalian sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di pembelajaran ketiga ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh pejuang proklamasi. Yang pertama itu ada I.R. Soekarno. Lahir di Blitar 6 Juni 1901, wafat di Jakarta 21 Agustus 1970. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama, menyusun konsep teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, membacakan teks proklamasi, dan menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Tokoh selanjutnya ada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama, menyusun konsep teks proklamasi,
Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dan yang keempat, beliau merupakan Bapak Proklamasi Indonesia. Selanjutnya ada Ahmad Subardjo Djoyo Adisuryo. Lahir di Karawang 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu yang pertama menyusun konsep teks proklamasi, dan yang kedua beliau menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia untuk pertama kali. Tokoh selanjutnya yaitu Laksamana Maeda. Laksamana Tadashi Maeda nama lengkapnya. Dia berkebangsaan Jepang. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah membantu persiapan konsep teks proklamasi dengan mempersilahkan rumahnya untuk berkumpul para tokoh proklamasi. Tokoh yang selanjutnya ada Sukarni Kartodiwiryo. Lahir di Blitar 14 Juli 1916 dan wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Perannya mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Ibu Fatmawati. Lahir di Bengkulu tahun 1923 dan wafat di Jakarta tahun 1980. Perannya menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh selanjutnya yaitu Sayuti Melik. Perannya yaitu beliau yang mengetik naskah proklamasi. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang materi yang harus kalian kuasai pada hari ini. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan tadi, sekarang kalian harus mengerjakan latihan soal. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis di buku tulis masing-masing. Yang pertama, ceritakan salah satu contoh persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan sekitarmu. Yang kedua, carilah satu contoh tarian, tulislah isi dari tarian tersebut, kemudian deskripsikan pola lantai yang digunakan. Yang ketiga, carilah salah satu contoh tumbuhan yang ada di sekitarmu, kemudian deskripsikan bagaimana tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungan untuk mempertahankan hidupnya. Yang keempat, buatlah peta pikiran berdasarkan bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Formatnya dapat kalian lihat di buku halaman 28. Nah, itulah tadi pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar walaupun kita kembali ke belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dan jangan lupa latihan soalnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Apabila ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.